Shalom sahabat muda dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Resti. Dan hari ini saya mau membagikan sedikit firman Tuhan. Dan tanpa terasa ya teman-teman, bahwa saat ini kita sudah memasuki PSBB jilid kedua. Dan tentunya di masa pandemik ini orang-orang itu berbeda-beda respon mereka dalam menghadapi situasi ini. Mungkin di sekeliling kita lihat banyak orang yang menggunakan kesempatan untuk mereka boleh membuka usaha baru pada saat mereka diberikan kesempatan untuk WFH. Namun kenyataannya adalah tidak sedikit orang pun yang banyak senang atau malah terlena dengan situasi ini. Mereka merasa masa-masa pandemik dengan slogan di rumah saja, stay at home, itu adalah momen kesempatan mereka untuk bermalas-malasan atau mereka bersantai-santai di rumah tanpa melakukan apapun. Nah, tapi di sini kita mau sama-sama belajar. Kita buka di Amsal 24 ayat 33 sampai ayat yang 34. Di situ dikatakan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dan ternyata teman-teman di sini Amsal pun mengatakan dan mengajarkan kepada kita dalam situasi apapun jangan pernah kita malas. Sekali lagi dikatakan karena akan datang kemiskinan dan akan datang kekurangan pada saat kita sudah mulai malas. Di sini saya mau tekankan sekali lagi, miskin di sini bukan hanya sekedar miskin secara materi, tetapi kita bisa jadi pada saat masa-masa pandemi ini kita menjadi miskin secara pengetahuan. Yang artinya apa? Kita mulai malas untuk belajar hal-hal baru. Atau mungkin kita miskin kasih, yang artinya kita mulai malas untuk berbagi sesuatu dengan orang lain. Atau mungkin di antara kita ada yang miskin secara roh, yang tanpa kita sadari kita mulai malas datang ke hadirat Tuhan dan mulai malas melupakan aktivitas ibadah kita kepada Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, gimana dong? Apa yang harus kita lakukan pada saat kita masa PSBB jilid 2 ini? Di sini saya akan bagikan 4 tips. Yang pertama di sini adalah pusatkan atau pakai dan maksimalkan apa yang ada pada dirimu. Teman-teman, saya yakin dan percaya saya dan juga Anda memiliki kapasitas yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu saatnya kita sekarang untuk memaksimalkan, untuk memakai apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Misalnya saja teman-teman, mungkin kita saat ini mengalami masa-masa PHK, masa-masa pengurangan, masa-masa yang istilahnya sulit buat kita. Tapi percaya deh teman-teman, apapun kapasitasmu itu pasti Tuhan berikan yang terbaik. Misalnya saja kalian mungkin suka menulis. Dengan bekerja mungkin kalian udah lama nggak nulis cerpen, nggak nulis renungan-renungan rohani, atau nggak nulis apapun, nggak nulis blog. Tapi mungkin inilah saat-saat kalian untuk kalian bisa melakukan kerjaan itu. Dan yang kedua, S di sini yang saya maksud adalah susun rencanamu harimu dengan aktivitas yang positif. Bisa dibayangkan teman-teman, kalau misalnya kita bangun tidur, kita nggak tahu mau ngapain di hari itu, pasti saya yakin dan percaya akan diisi dengan kemalasan. Yang akan kita isi hanyalah dengan tidur siang, ya istilahnya nonton TV semalaman sepanjang paginya, dan akhirnya kita aktivitasnya itu menjadi tidak positif. Tapi di sini saya mau ajarkan di masa-masa PSBB ini kita harus mengisi aktivitas dengan hal-hal yang positif. Dan yang kemudian yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan adalah kita harus buang pikiran yang negatif. Kalau misalnya saya dengar beberapa orang banyak yang dilanda dengan ketakutan yang berlebihan, sehingga pikiran mereka itu merusak kesehatan mereka. Dengan ketakutan yang berlebihan mereka mulai pusing, mereka mulai depresi, mereka mulai sakit mah, mulai muncul banyak penyakit. Di sini jelas dikatakan bahwa sebenarnya penyakit ini bukan penyakit yang membunuh, tapi yang membunuh manusia itu sendiri adalah roh ketakutan itu sendiri teman-teman. Oleh karena itu mulailah kita buang pikiran yang negatif. Dan yang terakhir, yang keempat, di sini B yang selanjutnya adalah biasakan konsisten melakukan 3 hal di atas teman-teman. Oleh karena itu saya mau mengajak sekali lagi untuk kita memaksimalkan, pakai kompetensi kita, pakai untuk kapasitas kita yang ada dalam diri kita. Dan kemudian yang kedua, susunlah harimu dengan aktivitas yang positif. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita mau buang semua pikiran yang negatif, buang semua pikiran yang jahat, supaya kita yakin bahwa bersama Yesus kita pasti bisa melewati PSBB jilid 2 ini.